Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bahas soal latihan self volta di kanvas. Oke, yang pertama, pernyataan berikut berhubungan dengan self volta. Satu, pada katoda terjadi reaksi oksidasi. Betul nggak? Oke, kalau ada ya soal yang berkaitan katoda, anoda, atau kutub negatif atau positif, pertama yang perlu diingat ya yaitu akorlem. Kalau saya sering singkat akorlem. Akorlem. Apa akorlem itu? Jadi yang unsur yang di sebelah kiri deret volta itu akan sebagai anoda. K-nya itu katoda. Jadi yang sebelah kanan di deret volta itu dia akan jadi katoda, sebelah kiri jadi anoda. O-nya oksidasi, dia akan mengalami oksidasi di anoda itu, dan di katoda akan mengalami reduksi. L-nya apa? L-nya akan larut. Jadi yang mengalami oksidasi larut, yang mengalami reduksi akan mengendap. Gitu kan ya? Oke, kita lihat yang pertama, pada katoda terjadi reaksi oksidasi. Betul katoda oksidasi? Enggak. Katoda itu reduksi. Salah ya. Pada anoda terjadi reaksi reduksi. Betul anoda reduksi? Salah, harusnya oksidasi. Kebalik ya. Pada sel volta, anoda sebagai kutub negatif. Nah, kalau berkaitan dengan kutub negatif positif, kalau di sel volta ingatnya kapan? KPAN ya. Kapan itu artinya apa? K-nya itu katoda, P-nya itu artinya positif. Gitu. Sedangkan A-nya itu anoda, N-nya itu artinya negatif. Gitu. Sedangkan di sini tadi bilang anoda kutub negatif, anoda negatif. Maka betul. Kan? Terus logam yang memiliki potensial elektroda lebih negatif bertindak sebagai katoda. Oke, di sini kalau E0 jadi sesuai dengan bilangan, kalau E0-nya negatif dia ada di sebelah kiri dan E0-nya lebih positif dia ada kan di sebelah kanan gitu. Jadi lihat bilangan juga seperti itu ya, kalau negatif sebelah kiri, positif sebelah kanan. Maka di sini negatif katoda salah, harusnya negatif itu anoda. Seperti itu. Yang kelima, logam yang bersifat oksidator akan bertindak sebagai anoda. Ingat oksidator. Kalau oksidator berarti dia mengalami apa? Oksidator berarti di sini ya mengalami reduksi. Ini oksidator. Karena mengalami reduksi berarti kalau oksidator harusnya dia di katoda, sebagai katoda bukan sebagai anoda. Gitu. Berarti jawabannya hanya 3 saja yang betul. Oke, paham ya? Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Berikut dalam gambar sel volta dengan elektroda Z berupa Zn dan Sn. Jika diketahui E0Zn min 0,76 volt dan E0Sn itu min 0,14. Berdasarkan gambar di atas, notasi sel dari reaksi tersebut adalah K. Notasi sel, nah ingat penulisan notasi sel, kita harus tahu dulu siapa anodanya, siapa katodanya. Ingat yaitu akorlem kayak tadi, akorlem. Oke, yang sebelah kiri E0-nya itu negatif. Sebelah kanan E0-nya positif, lebih positif. Nah, min 0,76 dengan min 0,14 lebih besar mana? Lebih besar 0,14. Artinya Sn itu ada di sebelah kanan, Zn ada di sebelah kiri. Karena Zn itu paling negatif, lebih negatif gitu kan. Artinya Zn sebelah kiri. Nah, ini cara pertama kalau ada E0. Jadi kita bisa nentuin posisi Zn itu sebelah kiri atau sebelah kanan gitu. Nah, kalau nggak ada E0 sel, berarti kalian harus hafal deret volta. Nah, kebetulan di sini kan ada E0 sel, jadi kita bisa tahu dia letaknya sebelah kiri atau sebelah kanan. Kalau nggak ada E0, kalian harus hafal deret volta. Dan ini sesuai dengan deret volta kalau Zn itu sebelah kiri. Penulisan notasi sel yaitu kan ingat anoda garis ion anoda. Nah, ini boleh garis lurus, boleh garis miring ya. Gitu. Garis ini 2 ini menunjukkan jembatan garam. Ion katoda, terus katoda. Gitu kan ya? Oke, berarti anodanya siapa? Zn, ya kan? Berarti penulisannya Zn, ion adonanya Zn2+, terus ion katodanya Sn ya, berarti Sn2+, Sn. Nah, ini jawabannya. Seperti itu. Ini penulisan notasial. Kita lanjut.
Nomor 3, diketahui ada E0Mg dan I0Ag, maka E0 sel dari Mg tambah Ag. Oke, ingat kalau mencari E0, E0 itu rumusnya apa sih? E0 itu E0 yang besar kurangi yang kecil ya. Nah, ini kalau saya cara cepatnya gini, E0 yang besar dikurangi E0 yang kecil. Yang besar itu sebagai apa sih? E0 yang besar itu sebagai katoda kan? Katoda atau penulisannya E0 katoda kurangi E0 anoda itu akan sama aja. Oke, terus atau enggak E0 katoda itu apa? E0 katoda itu dia mengalami apa sih? Kan tadi akor. Akor berarti ini tuh E0 reduksi kan ya? Betul reduksi? Ya, E0 reduksi kurangi E0 oksidasi. Meskipun semua datanya di semua data dalam bentuk E0 reduksi ya. Gitu. Kan ingat akorlem. Artinya katoda itu mengalami reduksi. Nah, siapa di sini yang mengalami reduksi? Reduksi itu berarti kan turun ya, berarti dari Ag ke Ag plus ke Ag kan, ini mengalami reduksi. Berarti Ag nilainya berapa? Plus 0,80 volt kurangi min 234 volt. Gitu kan. Nah, berarti akhirnya ditambahkan ya. Min ketemu min jadi plus. Plus berapa nih? 3 tambah nah ini 11 ya. Berarti artinya 3,14 volt gitu jawabannya. Nah, ini cara kalian bisa gunain tiga rumus ini karena akan sama aja. Reduksi. Reduksi kan tadi Ag. Ag itu sebagai katoda, betul kan? Ag sebagai katoda karena di sini Mg kan, di sini Mg, di sini Ag. Gitu mengalami reduksi di katoda atau yang lebih besar, E0 besar. E0 besar ini sama ini kan lebih besar Ag kan? Gitu. Jadi bisa E0 besar kurangi E0 kecil. Jadi kalian bisa pilih tiga rumus ini. Seperti itu jawabannya jadi plus 3,14. Selanjutnya ada diketahui 4 reaksi ditanyakan dua setengah sel di bawah ini yang potensialnya paling besar. Oke, kalau ditanyakan yang paling besar berarti dia harus cari yang paling positif. Betul ya, cari yang paling positif. Oke, sedangkan mencari E0 dari E0 itu tadi apa? Yang sebelumnya kan sudah dijelasin, E0 itu yang besar kurangi kecil. Tapi karena ini ada pilihan banyak, ditanyakan yang paling besar, artinya kita tidak bisa pakai rumus itu. Tapi kita cari pakai rumus yang E0 apa? Kan E0 katoda kurangi anoda kan? Katoda kurangi 0 anoda. Nah, karena ini pilihannya dalam bentuk notasi sel, nah katoda itu yang mana? Katoda itu yang belakang, betul ya? Nah, katoda kan penulisan tuh ini sebagai anodanya di notasi sel tuh. Ini sebagai katodanya kan ya? Di nomor soal sebelumnya kan anoda pertama, katoda yang kedua. Berarti artinya E0 yang kanan dikurangi E0 yang kiri, gitu kan? Oke, berarti yang ini kita bisa cari dong. E0-nya berarti yang kanan itu siapa? Ag. Berarti E0 Ag berarti plus 0,80 min Mg. Mg min 2,34 volt. Berarti berapa tuh? Ini soal yang tadi ya. 3 plus ya, plus 314 volt gitu ya. Ini kalau kita bisa cari satu-satu gitu. Cuma cara cara cepatnya, nah kalau cara cepatnya cari yang AG-nya atau AG yang sebelah kanannya nilainya paling besar, yang paling positif. Nilai kanannya sebelah paling positif. Di sini paling positif siapa? AG. Nah, berarti yang sebelah kanannya harus AG gitu. Terus sebelah kirinya siapa? Sebelah kirinya harus paling negatif. Kenapa paling negatif? Karena negatif ketemu negatif nanti jadi positif. Kalau dia yang paling besar, berarti nanti akan besar di sini ditambah yang besar juga. Gitu. Di sini yang paling negatif itu Mg, berarti Mg sama Ag gitu. Itu cara cepatnya. Pasti jawabannya yang ini gitu. Cuman untuk untuk membuktikannya kita coba ya. Kita satu-satu kita cari, tapi itu cara cepat kalau nanti ketika kalian ujian gitu. Dia nggak usah dihitung semua gitu ya. Mg berapa Mg? Min 2,34 dikurangi berapa tuh?
Mn itu min 1,20 volt. Berarti hasilnya negatif ya, karena ini lebih besar daripada ini gitu. Sedangkan di sini yang ditanyakan yang paling besar. Ini udah salah ya karena negatif hasilnya. Yang C, Mg kurangi Ag. Mg itu min 2,34 dikurangi Ag. Ag itu plus 0,8. Nah, kalau ini tambah negatif ya, semakin besar negatifnya. Ini kebalikan dari yang atas, yang A, berarti negatif 3,14 gitu. Nah, ini membuktikan kalau katoda sama anoda ketukar, hasilnya yang satu positif artinya spontan, yang satu negatif artinya tidak spontan reaksinya kalau kita ketukar. Terus yang ini Ln. Ln-nya berapa? Ln-nya min 0,34 dikurangi Ag. Ag itu plus 0,8. Berarti ini minus juga ya gitu. Yang ini Ln itu min 0,34 dikurangi Mn min 1,2. Nah, ini positif, tapi positifnya masih rendah ya. Jadi 1,2 dikurangi 0,34. Positif 0,86 volt. Berarti betul tadi saya cepatnya kayak gitu ya. Cari di sini yang kanannya yang kanan paling positif, di sini yang paling besar paling negatif. Seperti itu untuk soal selanjutnya. Nanti di video selanjutnya jangan lupa subscribe ya channel YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.